Hai guys, Sekeping Nyaring kembali hadir dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Beberapa video menakjubkan seperti ini mungkin pernah kalian lihat. Yap, mereka adalah anak-anak kecil di Jepang yang membungkuk ke arah pengendara. Mereka memberi hormat dan terima kasih karena telah diberi jalan untuk menyeberang. Tindakan yang mengagumkan, bukan? Sementara di belahan dunia lain, hal seperti ini adalah tindakan aneh dan lucu. Meski dalam kondisi sibuk dan harus segera ke tujuan, mereka tetap tidak lupa untuk membungkuk. Tidak hanya itu, terhadap robot pun anak kecil di Jepang memberi hormat. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Sekeping Nyaring mendapat jawaban dari berbagai sumber. Ketika di belahan dunia lain, anak-anak diajarkan dan fokus pada pelajaran akademik, sementara di Jepang sebaliknya. Keluarga dan sekolah dasar lebih fokus memberi pelajaran tata krama, nilai-nilai kebaikan, dan kedisiplinan. Dari sinilah pembangunan karakter itu dimulai. Mereka juga diajarkan untuk mandiri. Orang tua tidak pernah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Berapapun umur mereka harus ke sekolah sendiri atau dengan teman-temannya. Anak-anak ini pergi ke sekolah dengan jalan kaki, naik sepeda, atau kendaraan umum seperti bus dan kereta. Mereka dilarang ke sekolah mengendarai mobil atau motor. Ini tentu saja melatih etos kerja keras dan sifat berhemat. Jam sekolah di Jepang dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Jika masuk sekolah lewat dari pukul 8, murid diminta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun, janji tersebut akan berubah menjadi tindakan skorsing ketika mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. Skorsing ini berguna untuk memberi ganjaran supaya murid segan untuk mengulangi kesalahannya. Kita tidak akan menemukan murid yang pamer tas atau sepatu. Semuanya dapat barang yang sama, tas, sepatu, dan seragam disediakan oleh sekolah. Murid wajib mengenakannya tanpa harus membeli sendiri. Anak-anak ini tidak perlu keluar masuk kantin sekolah karena mereka mendapatkan makan siang yang telah disediakan. Kegiatan makan siang ini sangat menarik dan mengagumkan. Dari rumah, mereka wajib membawa taplak meja kecil untuk alas nampan, sumpit, sikat gigi dan gelasnya, serta sapu tangan untuk membersihkan mulut. Ketika jam makan siang tiba, ruangan kelas diubah menjadi ruang makan. Murid-murid ini dibagi ke dalam beberapa grup. Ada yang bertugas mengatur dan menyiapkan meja makan, sementara grup lain mengambil makanan ke dapur sekolah. Setelah semuanya siap, ketua kelas didampingi guru membagikan makanan pada masing-masing murid dengan sama rata. Selesai makan, mereka bersama-sama menggosok gigi di tempat duduk masing-masing dengan peralatan yang dibawa. Mereka juga wajib merapikan alat-alat makannya, merapikan dan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, membersihkan piring, nampan, dan lain-lainnya dari sisa-sisa makanan. Sebelum akhirnya mereka membawanya ke tempat cuci piring. Sebelum mengakhiri jam sekolah, anak-anak ini wajib membersihkan ruangan kelasnya masing-masing. Beberapa di antaranya juga membersihkan sudut-sudut sekolah yang lain.
Sepulang sekolah, mereka masih punya waktu untuk membantu orang tua. Ini contohnya. Kita lihat anak kecil ini pergi berbelanja ke supermarket dan sekaligus membuang sampah daur ulang di sana. Sendirian. Mengagumkan melihat anak-anak kecil ini memiliki karakter hebat seperti ini. Ini adalah buah dari budaya dan tradisi yang kuat, yang telah dipraktekkan selama lebih dari 60 tahun. Hasilnya adalah masyarakat Jepang yang hidup tertib, sopan, dan disiplin. Di setiap sudut wilayah Jepang, kita bertemu dengan orang-orang yang mengantre dengan tertib, berjalan pada tempatnya, dan menghargai orang lain. Kita lihat antrean di depan gerbong kereta ini. Meskipun di dalam kereta hanya menyisakan 1 atau 2 orang yang akan turun, tapi mereka tidak akan masuk kalau orang yang akan turun belum benar-benar habis. Di eskalator ini kita lihat penuh sesak, tapi tidak ada satupun yang menyerobot jalur. Benar-benar mengagumkan, bukan? Ini adalah hasil dari pendidikan karakter usia dini di Jepang. Jepang yang memiliki penduduk 126 juta jiwa adalah salah satu negara yang sangat disiplin, tertib, dan bersih. Dan juga salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Ini membuktikan bahwa pendidikan karakter di rumah, sekolah, dan di masyarakat sangat penting. Jika kalian setuju dengan pendapat ini, silahkan share sebanyak-banyaknya. Pencet tombol like dan subscribe jika berkenan. Berikan saran atau kritik di kolom komentar ya. Sekeping Nyaring akan kembali dengan informasi yang sama menariknya. Terima kasih, bye!